Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga video ini tayang hari Senin ya. Jadi gue doakan semoga semuanya lancar-lancar aktivitasnya di hari Senin. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, murah-murah rezekinya. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi lini tengah Manchester United. Seperti kita ketahui, Manchester United di 2 pertandingan awal Premier League mendapatkan 1 kemenangan tapi menderita 1 kekalahan. Manchester United di 2 pertandingan baru menciptakan 1 gol. Itu pun juga diciptakan bukan dari pemain di lini tengah ataupun lini depan, tapi dari seorang Rafael Varane. Ketika menang menghadapi Wolverhampton Wanderers, Manchester United sebenarnya tampil tidak lebih baik dibanding Wolves. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, menurut Erik ten Hag juga ya, Manchester United ini sebenarnya tampil lebih bagus daripada ketika menghadapi Wolves, tapi hanya di babak pertama. Di babak kedua, Tottenham Hotspur yang tampil lebih bagus dan akhirnya berhasil mencetak 2 gol, ya kan? 1 gol bunuh diri dari Lisandro Martinez. Nah, dari 2 pertandingan itu, yang ramai disorot adalah kinerja lini tengah Manchester United. Ada 2 hal di sana. Nomor 1 adalah bagaimana memang Manchester United ini memainkan sistem yang berbeda, formasi yang berbeda dibanding musim lalu, di mana biasanya memakai 4-2-3-1. Tapi dari pre-season sebenarnya Manchester United, Erik ten Hag ini lebih menekankan ke permainan baru dengan sistem 4-1-4-1 atau 4-1-2-3. Nah, sistem baru ini yang disorotin, ya kan? Apakah pemain sudah fasih mengimplementasikannya atau memang sistem ini tidak cocok dimainkan di Manchester United, terutama di Premier League. Lalu nomor 2 tentu saja Mason Mount. Pemain ini yang baru didatangkan dari Chelsea, ya kan, mendapatkan nomor punggung 7. Dikabarkan didatangkan karena Erik ten Hag juga sudah mengamati sang pemain. Bahkan ketika dari Mason Mount bermain di Eredivisie bersama dengan Vitesse Arnhem. Dan ya, kiprah dari Mason Mount sejauh ini masih belum seperti atau sesuai dengan ekspektasi. Musim lalu lini tengah Manchester United ini banyak dihuni oleh Casemiro, Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes. Segitiganya seperti itu ya, dengan konsep 4-2-3-1. Nah, sekarang dengan 4-1-2-3, Casemiro menjadi gelandang jangkar dan di depannya ada 2 pemain di posisi nomor 8, yaitu adalah Bruno Fernandes sebagai kapten dan juga Mason Mount. Nah, dari Squawka ini ada statistik yang menarik ya. Di sini bisa dilihat bagaimana secara statistik kalau 3 gelandang Manchester United ini melengkapi satu dan yang lainnya. Biru itu adalah statistik dari Casemiro, di mana kalau dari atribut-atribut yang dikenakan di Casemiro ini memang lebih ke situasi defensif ya. Ada duels won, aerial duels won, tackling, ball recovery, ya kan. Dimana ini lebih ke defensif. Sementara Bruno Fernandes yang warna merah dan juga Mason Mount yang warna hijau itu lebih bertumpuk satu dan yang lainnya. Terutama di shooting, lalu chances created ya, dan juga memasuki kotak penalti. Juga sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Jadi memang secara statistik ini konsep dari Erik ten Hag memainkan 2 gelandang menyerang secara bersamaan di posisi nomor 8 ya. Ini kalau dari statistik ini nampaknya dalam tanda kutip sesuai ya kan, karena memang Bruno Fernandes dan Mason Mount ini hampir-hampir mirip atributnya. Sementara Casemiro memang lebih ke gelandang jangkar, gelandang penyeimbang, gelandang pemutus serangan lawan, sekaligus juga menjadi tameng pertama dari lini pertahanan Manchester United. Tapi seperti yang kita lihat ya, implementasinya di permainan ketika menghadapi Wolves dan juga menghadapi Spurs ini masih belum maksimal. Nah, gua ingin perlihatkan ya bagaimana kiprah dari 3 gelandang Manchester United, dimulai dari Bruno Fernandes. Ini adalah heat maps. Di sebelah kiri itu adalah ketika menghadapi Wolves. Bisa dilihat memang lebih banyak beroperasi di depan kotak penalti, heat mapsnya dengan cukup tebal. Sementara ketika menghadapi Tottenham Hotspur,
di sepertiga tapi lebih ke sebelah kanan. Nah, ini menarik ya, Bruno Fernandes ternyata operasinya lebih di sebelah kanan nih ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Kita geser ke statistiknya. SofaScore menilai 7,3 ketika menghadapi Wolves dan ketika menghadapi Spurs ada di 7,8. Kalau gue bandingkan ya antara key passes lalu juga crossing, big chances created, itu ketika menghadapi Wolves tidak ada, ketika menghadapi Spurs ada 2. Shot on target, ground duels won, lebih banyak ketika menghadapi Wolves. Menurut gua secara ringan amatiran ini nyaris mirip-mirip sama statistiknya antara Bruno Fernandes dan ketika menghadapi Wolves dan juga ketika menghadapi Spurs, dimana memang dia ini lebih ya dituntut untuk menciptakan peluang-peluang ya kan. Dalam hal ini adalah key passes, dimana ketika menghadapi Wolves ada 4, ketika menghadapi Tottenham Hotspur juga ada 4. Shots pun juga demikian, menghadapi Wolves ini 0, menghadapi Tottenham Hotspur ada 1. Sekarang kita bergeser ke Mason Mount, gelandang baru dari Manchester United didatangkan dari Chelsea. Heatmaps-nya bisa dilihat ya. Ketika menghadapi Wolves dia cukup tebal di daerah sepertiga ya, di depan sepertiga akhir dari pertahanan Wolves, dan ketika menghadapi Tottenham Hotspur dia lebih menyebar nih. Erik ten Hag di konferensi persnya mengatakan memang ketika menghadapi Spurs, kalau yang gua tangkep dari wawancara tersebut, memang Mason Mount ini ada peran yang lebih banyak untuk turun ke belakang dibanding ketika menghadapi Wolves. Dimana ketika menghadapi Wolves ya terlalu tinggi naiknya dan hanya menyisakan Casemiro di daerah tengah ya kan. Dan ini kesulitan Manchester United ketika menghadapi counter attack dari Wolves. Dan ini memang terlihat ada perbaikan sedikit ketika menghadapi Tottenham Hotspur, tapi gue lihat memang ya daerahnya kurang lebih di sepertiga lah ya, atau setengah dari pertahanan lawan. Bagaimana dengan statistiknya? Passing akurasi nyaris sama ya, 80-an%. Crossing, long ball juga sama. Shots on target sama-sama 0. Ground duel won juga 5 kali percobaan, 2 kali sukses ketika menghadapi Wolves, 1 kali ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Menurut gua ini nyaris sama ya, nyaris sama. Yang uniknya ketika menghadapi Tottenham Hotspur, menit bermain dari Mason Mount ini lebih tinggi dibanding ketika menghadapi Wolves. Dari permainan yang gue saksikan di atas lapangan, gue menilai penampilan Mason Mount ya ini lebih bagus ketika menghadapi Tottenham Hotspur di babak pertama. Sekali lagi di babak pertama. Di babak kedua dia drop cukup drastis permainannya. Bruno Fernandes juga demikian. Di babak pertama ketika menghadapi Spurs oke, di babak kedua drop. Terakhir, gelandang terakhir ya, Casemiro. Sebelah kiri adalah ketika menghadapi Wolves. Nampak dia lebih terang justru di daerah memasuki sepertiga akhir dari Wolves. Sementara ketika menghadapi Tottenham Hotspur sebenarnya juga demikian ya, lebih banyak ke menyerang dibanding di daerah pertahanan sendiri. Menghadapi Wolves justru lebih banyak dia heatmaps-nya di daerah pertahanan sendiri juga. Jadi cukup berimbang. Ratingnya pun dia juga lebih tinggi ketika menghadapi Wolves. Bagaimana dengan statistiknya? Passing akurasi hampir sama. Jumlah passingnya yang akurat, persentase hampir sama, tapi jumlahnya ketika menghadapi Tottenham Hotspur jauh menurun. Ketika menghadapi Wolves dia ada 2 key passes. Lalu ketika menghadapi Spurs 0. Bagaimana dengan duels? Ketika menghadapi Wolves dari 12 duel dia hanya memenangkan 2. Sementara ketika menghadapi Tottenham Hotspur dari 9 dia memenangkan 4, jadi hampir 50%. Ketika menghadapi Wolves nilainya sangat rendah sekali ya. Aerial duels 100% ketika menghadapi Tottenham Hotspur, dan ketika menghadapi Wolves dari 3 percobaan hanya menang 1. Possession loss, kehilangan possession, ketika menghadapi Wolves ada 17, ketika menghadapi Tottenham Hotspur ada 9. Nah, dari statistik itu, gue menilai memang rata-rata ya 11-12 lah.
bagaimana performa pemainan Manchester United ketika menghadapi Wolves dan juga Tottenham Hotspur. Ada yang naik tapi tidak signifikan. Ada yang turun tapi juga tidak signifikan. Nah, dari sini gue berpikir apa nih yang salah? Kenapa kok lini tengah Manchester United belum bisa tampil konsisten? Nah, ini ada posisi rata-rata yang gue bandingkan lagi ketika menghadapi Wolves dan juga ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Nyaris sama. Di mana memang peran dari segitiga gelandang ini terlihat ya. Di mana Casemiro itu lebih di belakang dari dua gelandang, yaitu adalah Bruno Fernandes dan juga Mason Mount yang lebih di depan. Mason Mount di sebelah kiri, Bruno Fernandes di sebelah kanan. Ini konsisten di pertandingan menghadapi Wolves dan juga menghadapi Tottenham Hotspur. Dari situ, kesimpulan gue menilai memang kayaknya memang belum maksimal permainan di sistem terbaru Erik ten Hag ini. Gua menilai pemain belum bisa mengimplementasikan dengan bagus, dengan mulus, dengan rapi. Apakah sistemnya yang salah? Gua belum bisa mengatakan demikian karena ini baru 2 pertandingan ya. Tapi yang jelas ini masih belum bisa dijalankan dengan rapi, dengan sempurna, bahkan masih jauh dari situ. Satu hal lagi yang gue perhatikan adalah bagaimana situasi kondisi fisik. Karena di formasi 4-1-2-3 pemain yang mengisi nomor 8 ya, ini juga dituntut untuk bergerak cepat ketika transisi, baik itu dari menyerang ke bertahan dan juga sebaliknya. Bagaimana dengan Casemiro sendiri? Casemiro pun juga demikian, dituntut untuk bisa bergerak secara aktif nih, karena dia cover sendirian loh ya di gelandang jangkar ya kan. Ketika bala bantuan belum datang, belum mendekat, ya dia sendiri yang harus mengcover area yang cukup luas menurut gue. Dan ini kan ada situasi fisik yang harus menunjang di sana. Dan gue melihat terutama ketika menghadapi Tottenham Hotspur di babak kedua, Casemiro kewalahan. Sebenarnya dari babak pertama sih ada ya terlihat juga ya di seluruh pertandingan lah ya, katakanlah demikian ya, babak pertama, babak kedua. Tapi gue memperhatikan di babak kedua contohnya ada banyak aksi-aksi ya dari gelandang serang Tottenham Hotspur melewati Casemiro ini dengan dalam tanda kutip kok terlihat cukup mudah. Beruntung memang ada cover dari pemain lain. Cuman menurut gue hal demikian ini kan menandakan, kalau menurut gue ya, ini kok situasi fisik dari para pemain Manchester United ini ada alarm di sana. Mungkin ini juga kenapa kok belum bisa secara konsisten formasi baru 4-1-2-3 ini atau 4-1-4-1 ini diterapkan dengan bagus di Manchester United di 2 pertandingan. Gue tidak bilang main jelek ya dengan 4-1-2-3 ini, karena ketika menghadapi Wolves ada banyak momentum, ada banyak periode bagus, tapi tidak konsisten sepanjang 90 menit. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur terlihat jelas di babak pertama, iya, babak kedua enggak. Makanya gue katakan ini apakah ada faktor fisik, karena kok tidak konsisten, ini ada apa? Apakah psikis ataukah fisik? Kalau psikis gue pikir sih kayaknya tidak ya, tapi lebih ke fisik. Karena ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ketika tertinggal, pemain sebenarnya juga ingin bereaksi balik ya kan, langsung mendapatkan 2 peluang di sana tapi tidak bisa dimanfaatkan. Satu kena tiang, tidak beruntung, satu lagi kena save dari kiper dari Tottenham Hotspur. Sehingga gue berpikir nampaknya bukan soal psikis atau mental, tapi lebih ke fisik mungkin. Bagaimana tentang pemahaman ya mengenai konsep permainan, gue pikir sih sebagai pemain profesional seharusnya tidak ada masalah di sana. Erik ten Hag tahu kapasitas dari para pemainnya sehingga ditawarkanlah konsep baru untuk dimainkan di atas lapangan. Tapi kenapa nih kok belum bisa rapi? Feeling gue ya secara ringan amatiran ada situasi fisik, kemampuan fisik ya dari para pemain Manchester United yang belum bisa menunjang konsep tersebut. Gue tidak menyoroti soal teknis, gue percaya pemain-pemain Manchester United ini punya skill individu teknis yang bagus ya. Gue nggak mau terlalu a priori mengatakan iya tapi kan begini dan begitu, enggak. Gue berpikir, gue percaya mereka punya kemampuan kemampuan teknis yang bagus. Hanya saja fisik ini di situ yang mungkin memang harus diperbaiki supaya bisa bermain dengan lebih bagus lagi, utamanya trio gelandang lini tengah. Bagaimana solusi lainnya dengan mendatangkan pemain baru? Bisa jadi ya pemain yang mungkin bisa lebih meningkatkan lagi. Cuman begini, kan Erik ten Hag di 3 gelandang ini sudah mendatangkan 1 pemain baru loh, Mason Mount. Sehingga diharapkan ketika Mason Mount datang, maka konsep 4-1-2-3 ini bisa lebih
bagus, tapi kenyataannya masih belum bisa nih beradaptasi. Apakah situasi teknis atau fisik? Balik lagi tadi gue katakan gue curiga nih soal fisik. Tapi kalau seandainya mendatangkan pemain baru, apakah langsung jadi solusi? Bisa ya, bisa nggak menurut gue. Kalau pemain yang mendatangkan pemain yang sudah biasa dengan 4-1-2-3 mungkin iya, tapi kalau pemain yang tidak terbiasa dengan 4-1-2-3 ya dia harus adaptasi lagi. Itu sih menurut gue. Jadi ya biarkanlah Erik ten Hag dan juga para pemain ini terus bekerja. Gue tidak ingin langsung ngejudge ya bahwa sistem ini harus diganti, tidak cocok dan lain-lain. Karena memakai konsep seperti tahun lalu jelas akan mudah terbaca. Dan konsep tahun lalu pun juga banyak kelemahan ya menurut gue. Dan Erik ten Hag ingin menerapkan sesuatu yang baru dengan harapan ya bisa membawa kemajuan kan ya ke hasil Manchester United musim ini. Kita beri waktu, kita saksikan, kita nantikan dengan sabar pastinya. Bagaimana tapi menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.